sahabat tani, kacang tanah adalah salah satu jenis tanaman yang mudah tumbuh dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kacang tanah merupakan salah satu komoditas pertanian yang saat ini sangat penting di Indonesia. Kacang tanah merupakan sumber protein nabati yang kaya, serta mengandung lemak sehat, serat, dan sejumlah nutrisi penting lainnya. Selain itu, kacang tanah juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, baik sebagai bahan baku makanan, minyak, maupun pakan ternak. Bertempat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Urulyani mencoba bertanam kacang tanah. Urulyani menjelaskan bahwa tanam kacang ini sudah ketiga kalinya dilakukan, dan menurut Urulyani, tahun ini merupakan tanam kacang terbanyak dari tahun sebelumnya. Ulun atas nama Urulyani bertempatan tinggal di Desa Wirang, RT 5, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Ulun mengelola kelompok tani karya bangun Desa Wirang, dan ulun sendiri membudidayakan kacang tanah yang namanya itu si kancil. Alhamdulillah dengan tanaman 1 hektar lebih, tahun kemarin sudah kami ubin, ya hasilnya maksimal. Ketertarikan ulun sebagai petani karena melihat lahan ulun luas, karena kalau tanaman kacang ini kan mudah. Kenapa jadi mudah? Karena habis traktor kami tanam pakai alat, ada alat tanamnya, dan pemeliharaannya itu sangat mudah tanpa ada masang musa, ada masang turus. Kalau ini kan kacang tanah hanya habis tanam, paling mupuk, selesai akhirnya cabut, dan umurnya kan lebih pendek, 2,5 bulan panen. Ketertarikan Urulyani berbudidaya kacang tanah ini dikarenakan mudah dalam segi perawatannya. Menurut Urulyani, budidaya kacang tanah tidak memerlukan perawatan khusus, tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Kacang tanah rentan terhadap serangan penyakit seperti layu, busuk pangkal batang, dan serangan hama seperti ulat gerayak dan penggerek batang. Kalau penyakitnya alhamdulillah kita bisa mengatasi. Ada dengan cara organik, dengan ada herbal juga. Ada juga campur kimia sedikit pupuknya kan. Alhamdulillah maksimal. Kalau serangannya itu jamur akar, karena pas belum masa panen dia kering. Itu aja. Tapi sedikit, kada terlalu menjalar benar kayak itu. Ya, dari awal sudah ada kapurnya, terus ada pupuknya, pupuk organik dulu sebelum ditanam. Dengan perawatan dan manajemen yang tepat, budidaya kacang tanah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengetahui tahun ini jarak tanamnya agak jarang sedikit, tahun kemarin agak rapat. Cuma kalau lihat pertumbuhan, bagusnya tetap bagus tahun ini. Tapi kalau masalah pertumbuhan itu tergantung dengan cuaca. Kalau musim hujan untuk kacang tanah agak kurang, tapi kalau ada hujan panas itu kacang tanah bagus. Tergantung cuaca juga. Belum tahu lagi. Kalau taksirannya mungkin ya hampir-hampir sama aja. Soalnya kelihatan pertumbuhan kita cabut umbinya yang ada tuh hampir sama aja. Jadi perkirakan samalah hasilnya. Menanam kacang tanah membutuhkan persiapan lahan yang tepat, biji kacang tanah yang baik, dan perawatan yang teratur. Kacang tanah memiliki peran penting dalam agrikultur sebagai tanaman pengikat nitrogen yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk nitrogen sintetis, di mana bisa berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, kacang tanah juga dapat membantu mengontrol erosi tanah karena sistem perakarannya yang kuat dan tahan terhadap tekanan air. Kalau modal kan, kalau ini bibit, ini bantuan pemerintah dari Dinas Ketahanan Pangan. Kalau bibit kami jagung dan kacang tanah ini kami kada beli karena disupport oleh pemerintah. Setiap tahun kami diberi bibit dan itu yang kami kembangkan di kelompok. Jadi siapa anggota yang mau nanam kami kasih dengan bibit-bibit yang ada itu. Kalau orang awam tanpa bantuan juga tetap menguntungkan karena selisihnya hanya dikit, hanya bibit. Kalau modal yang lain kan sama aja pakai biaya sendiri kan ibaratnya. Menurut Urulyani, budidaya kacang tanah untuk saat ini sangat menguntungkan, apalagi harga pasaran untuk kacang tanah di angka 10 sampai 12 ribu rupiah per kilogramnya.
Kalau nilai jual kita ada kemarin pas harga agak turun dari 6.000 sampai 8.000. Kalau yang tahun yang dulu sampai 12.000 1 kilonya. Jadi dikalikan dengan sekian, ya bisa aja hitung-hitungan sendiri kan. Ya alhamdulillah lebih daripada untung, menguntungkan loh. Ya. Luasan tahun kemarin itu 1 hektar hampir 8 ton dalam luasan 1 hektar. Itu kalau lebih daripada memuaskan itu dengan hasil segitu. Kalau penjualnya aman, kita sudah ada langganan juga ke Kaltem bawahnya itu. Dengan harga itu ikut pasar sesuai dengan pas masa panen. Kadang-kadang masa panen itu pas karena banyak agak turun. Kalau pas kita panen orang belum ada panen, nah itu pas agak harga melonjak. Kalau harga di atas 10.000 itu sudah petani sudah jempol. Sahabat tani, kacang-kacangan menawarkan peluang bagi petani untuk mendiversifikasi portofolio tanaman mereka. Tanaman serbaguna ini dapat dipasarkan untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi manusia, pakan ternak, dan sebagai pupuk hijau. Menurut Nasrullah selaku PPL Desa Wirang, menjelaskan bahwa perkembangan pola supradin ini sangat bagus dikembangkan untuk budidaya kacang tanah ini. Alhamdulillah, jadi perkembangan dari pola supradin ini sangat bagus dikembangkan, di mana pola supradin ini itu bisa memberikan lahan yang bisa ditanami dengan tanaman yang lain, di mana pola supradin ini untuk karet ini itu tidak semuanya diisi, tanah ini tidak semuanya diisi oleh tanaman karet, tapi sampai beberapa tahun itu bisa nanti dipolakan dengan tanaman-tanaman yang lain. Contohnya kayak yang Pak Urul ini, beliau menanam karet dengan kacang tanah, kemarin dengan jagung gitu. Jadi bisa dikembangkan komoditas-komoditas yang lain selain daripada karet. Alhamdulillah, kalau kita melihat dengan pola supradin ini, kalau yang di sebagian yang lain, kalau hanya lahan 1 hektar itu digunakan untuk tanaman-tanaman karet, itu hanya karet yang bisa didapatkan. Tapi dengan pola supradin yang dikembangkan dengan tanaman-tanaman yang lain, itu selain daripada karet juga ada tambahan dari tanaman-tanaman, baik tanaman hortikultura ataupun sayuran, tergantung apa yang mau dikembangkan oleh petani. Kebetulan kan Pak Urul ini mengembangkan kacang tanah dan jagung biasanya. Nah, jadi kacang tanah ini bisa memberikan pendapatan yang lebih selain daripada karet, dan itu sangat menguntungkan. Setelah kacang dipanen, Urul Yani menjelaskan bahwa tanah tersebut digarap kembali untuk menggantinya dengan tanaman jagung sampai masa panen jagung, lalu diganti kembali dengan kacang tanah. Menurutnya dengan cara selingan ini untuk menjaga kesuburan tanah tersebut. Kalau bagusnya untuk tanah, jadi kalau habis kacang tanah, tanam lagi tanaman varietas lain. Misalnya ada jagung, terus ada tanaman semangka atau gitu kan, atau jangan habis kacang lagi atau jagung lagi. Itu karena orang Bahari memprediksi tanah itu kalau dari akarnya itu terus ditanam lagi akarnya itu agak kurang. Jadi kami memakai cara orang dulu. Jadi kalau habis ini ganti tanaman lain. Jadi gak kada selalu itu kayak itu kan, terus menerus. Yang kami biasakan, kami habis tanam kacang tanah, habis itu kami tanam jagung lagi, jagung pakan. Dalam 1 tahun bisa 3 kali tanam, karena jagung itu umurnya 100 hari, kalau kacang tanah kan 2,5 bulan, bisa 3 kali berselir.
Habis ini rencana kami tanam jagung, habis jagung ini kacang tanah lagi. Dalam budidaya kacang ini, Aurelia menggunakan sistem integrated farming sejak tahun 2022. Integrated farming dari dulu, dari tahun 2022 kita sudah integrated farming. Iya, dari daun kacang, dari daun jagung kami masukkan ke sapi, nanti kotoran sapinya kami manfaatkan lagi untuk ke lahan. Kalau sementara ini yang kita amati dari Pak Urul kembangkan untuk kacang tanah, alhamdulillah dari hasil perhitungan yang untuk tahun kemarin saja itu kurang lebih hampir kalau diperhitungkan itu dalam 1 hektar itu hampir 8 tonan lah hasilnya dari pengubinan kan. Nah kemudian yang tahun ini dikembangkan lagi kacang tanah, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti hasil produksinya juga bisa mencapai kayak yang tahun dulu. Nah dan kalau dilihat dari tahun kemarin itu dihitung-hitung dari baik pengolahan tanah, bibit segala macam, itu dibandingkan dengan hasilnya alhamdulillah sangat-sangat menguntungkan lah bagi Pak Urul. Kalau untuk harga ini sama seperti komoditas yang lain juga, kebanyakan misalkan kalau ada pengembangan di daerah itu banyak mengembangkan tanaman misalkan kacang tanah, maka kemungkinan bisa harganya akan turun. Tapi kalau misalkan kacang tanah ini sedikit dikembangkan oleh lingkungan wilayah itu, maka kemungkinan bisa harganya akan lebih naik.